penting daripada online. Betul tidak? Ini jati diri, luruskan sejarah, ya kan? Luruskan sejarah. Siapa yang berjuang? Siapa yang harus tercantum namanya? Ibrahim kok dibilang menikah dengan seorang budak bernama Hajar. Yang dibunuh itu adalah Hiksos, yang membunuh itu Amr bin Amru, karena Amr bin Amru senang dengan istri Raja Hiksos. Istrinya diambil sebagai istri. Nabi Ibrahim berjumpa dengan Amr bin Amru. Ibrahim mengambil Sarah sebagai istri. Tapi Ibrahim berkata, wahai Sarah, jagalah kehormatanmu untukku. Begitu kata Ibrahim alaihissalam. Sehingga Allah melindungi Sarah dari jamahan dari Raja Amr bin Amru. Kemudian Amr bin Amru baru menyadari kesalahannya. Setelah 40 hari dia mencoba terus untuk menggagahi Sayyidatina Sarah. Allah menjaga terus. Akhirnya baru pada hari yang ke-40 dia berkata, kamu siapa? Baru Ibrahim bilang, aku Ibrahim, dan ini istriku Sarah. Baru Raja Amr bin Amru minta ampun, minta maaf, dan menghadiahkan. Ternyata yang ditawan itu, yang ditahan itu, yang dipenjara itu, yang dijadikan budak itu adalah anak-anak Raja Hiksos. Salah satunya diantaranya Siti Hajar. Dialah yang kemudian dibawa oleh Nabi Ibrahim. Dan pada waktu itu Ibrahim tidak tahu siapa yang dibawa. Seorang yang bertutup dengan kudung dan kain cadar di wajahnya. Dan ketika di perjalanan, barulah Ibrahim dan Sarah, setelah jauh, barulah Ibrahim dan Sarah membuka cadarnya dan mempersilahkan untuk masuk. Alangkah terkejutnya Ibrahim, ternyata beliau adalah Siti Hajar, anak daripada Raja Hiksos. Ini diceritakan dalam ratusan kitab yang saya sebutkan tadi. Bahkan ini disebutkan kisah ini oleh sahabat Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Dan juga ini diceritakan oleh sahabat Rasulullah daripada Amr bin As ketika dia tiba di Mesir, ketika dia diangkat sebagai gubernur. Jadi kalau sahabat Nabi bilang begitu, sejarawan bilang begitu, lah kok masih ada tega orang berkata dia budak? Ibnu Abbas yang cerita dia bukan budak, Amr bin As yang cerita dia bukan budak, Nabi juga menekankan juga bukan. Lah kok sejarah kita kok begini? Baru satu ini Pak, ada puluhan yang saya mau luruskan. Ketika Nabi di Mekah, ya, masa Ka'bah, masa Rasulullah, masa Iqra, masa memulai dakwah di keluarga, di Quraisy, masa isolasi orang beriman, memulai hijrah, 2 bulan perjalanan. Sementara kejadian di Mekah, Nabi dan Abu Bakar bersiap, Rasulullah dan Abu Bakar menunggang kuda, ya, semua makhluk cinta Rasul, menyusul tanggal. 3 hari yang lewat, 10 hari menunggu kekasih. Abu Bakar Nabi kemana? Masa terindah datang, ada titik yang tampak, menyambut kekasih terjauh, suka semua kecintaan, awal penetapan kebangkitan, pembangunan pusat perjuangan, Masjid Nabawi sebagai pusat. Ada filmnya lagi tuh. Nah, ini ada filmnya sedikit kali, ya. Ada membangun masyarakat madani. Masih banyak, ini baru satu saya cerita ini. Kira-kira ntar habis Isya baru selesai barangkali. Apa yang terjadi di Mekah? Bagaimana perampokan dan pengusiran? Bagaimana perampokan semua harta? Bagaimana diizinkan berperang? Bagaimana kemenangan demi kemenangan diraih? Bagaimana Hamzah Abdul Muttalib wafatnya? Bagaimana kembali ke tanah leluhur? Ini masih banyak ini. Bagaimana Nabi memuliakan Abu Sufyan? Wah, masih panjang sekali. Masih panjang. Ini baru satu, ya. Ibu siap sampai maghrib? Ya. Saya gempor. Kayaknya mesti datang lagi ke Bandung kayaknya. Jam berapa? Jam 1. Baru saya minta maaf. Panitia udah lewat 4 menit. Kata panitia dari Ustaz sampai setengah 2 aja gitu kata panitia. Kata panitia setengah 2. Panitia yang bilang, saya makan. Panitia bilang setengah 2. Tergantung pada ayat. Baru pendahuluan, ini pembukaan 3 lah. Bukan 9 beranak biasanya.
Hadirin yang bukan Allah, itulah awal cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman masih belum ada orangnya udah dihina. Ya. Dan kemudian Ibrahim baru menikahi Siti Hajar. Ini buat bapak-bapak, Pak, tolong Pak dipahami. Ibrahim itu tidak menikah dengan Siti Hajar sebelum dia diperintahkan oleh Siti Sarah. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Baca sejarah surat Al-Mujadilah, dibuka tafsirnya A sampai Z, dikupas. Ibrahim itu pengen punya anak, dia hanya berdoa, ya Allah kirimkan padaku anak, kirimkan ya Allah, kirimkan. Aku sudah tua ya Allah, Sarah pun sudah tua. Kirimkan ya Allah kepadaku anak, kirimkan kepadaku ya Allah anak. Itu doanya Nabi Ibrahim. Ibrahim usianya sudah 88 tahun, belum juga punya anak. Dan Sarah sangat mengerti dan memahami, kau seorang nabi katanya. Kau ingin mengangkat keturunan yang melanjutkan risalah, dan aku sudah tua, aku nggak bisa lagi memberikan keturunan, kata Sarah. Nah itu ada Hajar, lu hajar dah gitu. Istilahnya orang Betawi, Pak. Ya, ini Hajar nikahilah maksudnya. Jangan dipotong videonya, ntar fitnah lagi. Ya, kesian Pak Polisi melayani fitnah-fitnah recehan kayak begitu. Dipanggil lagi saya, bareskrim lagi. Apa nggak capek tuh? Lihat nggak nih muka penuh penderitaan begini? Tapi untung ada orang seperti Pak Dayat yang terus menyemangati. Untung masih ada Ibu Kobi, Bu Nani yang tidak mempan dimakan fitnah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Tuh Bu Nani ya. Janjinya somai mana? Somai. Katanya bilang satu somai, satu biji aja, pare, dipotong-potong kasih kecap dikit, jangan kasih sambal Bu. Ya, kasih sambal ya. Pare aja pare. Atau somai boleh dikit, somai boleh dikit. Sok tungguan, cobian. Kadir. Saya mau udah gak ada malunya. Udah akrab sama mereka ya. Padahal baru satu hari kenal. Akhirnya Nabi Ibrahim menikah gitu dengan Siti Hajar. Tapi udah berapa lama tinggalnya? Ya udah berapa lama? Hampir 12 tahunan kurang lebih, nggak disentuh. Sampai Allah aku pengen punya anak. Sampai usia Ibrahim 88 tahun. Coba itu. Ya. Dan jangan kaget bapak-bapak 88 tahun masih bisa punya anak, jangan kaget. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kakek saya, kakek kandung umur 98 punya satu anak bayi lagi. Kakek saya 98 tahun. Istrinya satu, alhamdulillah dia di Hadramut Yaman satu, lalu kemudian wafat. Dia pindah ke Indonesia, menikah lagi dengan orang Indonesia namanya Barkah. Kemudian punya anak 6, anak yang terakhir itu paman. Lalu kemudian meninggal istrinya. 6-6-nya anaknya dirawat sendiri sampai nikah keluar semua. Dia tinggal sendiri lagi, usianya udah 74, nikah lagi sana anak umur 29, punya anak lagi 5 lagi. 3 generasi di sono satu, di Indonesia satu, begitu. Tiga kali, tapi nggak ada yang mendua, nggak ada yang merasakan ibu tiri. Jadi udah selesai semua, baru menikah lagi. Dan di usia 98, di tuan saya, paman saya, masa tuan saya, pasti punya anak satu. Tuh, nanti ibu pulang, saya kasih tahu resepnya ya. Bisa pesen namanya kopi Babe Haikal. Yang varian kopi Maulid. Kalau saya nggak bawa, kalau di Jakarta mah nggak bisa jualnya mahal.
Ya, pesannya yang pesan kopi Maulid itu dapat bonus buku sejarah. Pesan sama Bu Kopi, pesan sama Bu Nani. Iya, ibu beli atau kasih hadiah sama bapaknya. Bu jam 7 malam, jam 8 ibu seduin gitu. Udah jam 10 ibu bersih-bersih. Lihat apa yang terjadi setelah pesan-pesan berikut ini. Ya. Ya. Punten ya. Itu ada anak muda senyum-senyum, ngerti nggak lo? Belum nikah aja nggak ngerti ya. Pokoknya saya nggak redo kalau kopi saya diminum sama yang belum nikah. Bukan gawat, ayam tetangga. Jadi jangan heran usia 88 Nabi Ibrahim punya anak, jangan heran. Karena istrinya Hajar. Lahirlah pada tahun 1881. Lahirlah sebelum Masehi. Lahirlah Nabi Ismail. Isma bahasa Ibrani, Isma artinya dengar. Dari kata sami' bahasa Arab, il itu artinya Tuhan. Dalam bahasa Ibrani il itu Tuhan. Sementara kata orang Kristen Eli itu Tuhannya. Kalau Yahudi bilang il, ya. Kalau bukan Yahudi tapi suku asli lah gitu ya, originalnya. Yahudi tahun 930. Ini saya cerita 1800. Masih selisih 900 tahun. Il itu Tuhan, Isma itu mendengar. Jadi Nabi Ibrahim memberikan nama Ismail, Tuhan mendengarkan aku gitu. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Karena sepondok dua cinta menimbulkan hal yang kecemburuan. Maka Ibrahim orang yang sangat bijak, Siti Hajar dan anaknya Ismail dibawa ke Mekah. Subhanallah. Ketika pulang justru Siti Sarah bisa hamil. Ibrahim gembira sekali. Dia sering tertawa melihat nenek-nenek hamil, kan lucu ya. Siti Sarah itu usia 79 tahun waktu hamil, umur 80 melahirkan. Nenek-nenek hamil kan lucu. Nah, ketika lahir anaknya dikasih nama Ishaqil, dalam bahasa Ibrani Ishaqil. Ishaq itu gembira, tertawa. Dikasih nama Ishaqil, Tuhan menggembirakan aku, Tuhan membuatku tertawa, begitu bahasanya. Ntar baru panjang ceritanya. Ishaq nikah dengan Ribqah, punya anak Yakub alias Israil. Bukan Yakub nama aslinya, Israil. Nah, dari situ Israil, nama cucunya Nabi Ibrahim. Nama anaknya Ishaqil dan Ismail, begitu ya. Isra itu memperjalankan, Israil Tuhan memperjalankan aku, kata Nabi Ibrahim. Ya, hadirin, kita break sesaat dulu karena somai datang. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bahasa Sunda tuh luar biasa ya. Kalau orangnya sopan gitu ya, ada tuang. Kalau seumuran, ada mam. Kalau kurang ajar ada sedikit. Kalau baik, lebih paksa lagi, dahar mulu. Di bawah lagi nyolodok, nyaratu aja. Mau ayam itu mana? Hebat ya bahasa Sunda ya. Nggak ada yang lain. Lolodok kayak lolodok. Tergantung ya. Tergantung. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Kami banyak uwi bawa ke sulanya. Mantap.
jamaah. Baik, ibu bapak sekalian, itulah cerita nenek moyang Nabi kita Muhammad. Singkat cerita, Rasulullah kemudian Ka'bah di masa Nabi Muhammad SAW. Ya, masuk kepada masa Ka'bah. Inilah Ka'bah kurang lebih di masa Nabi Muhammad. Masa itu Rasulullah seorang pedagang, betul? Betul? Dia berdagang ke Syam, dia berdagang ke Suriah zaman sekarang. Dia menjadi pemuda yang sangat tampan dan kaya raya di usianya yang ke-25. Ibu bayangin ya, saya cerita, saya menyadur lengkap, nggak lebih nggak kurang dari kitab yang berjudul karangan Imam Tirmizi, Asy-Syama'il Muhammadiyah, tentang fisik-fisik dan ciri-ciri Nabi. Yang paling lengkap diriwayatkan Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi bercerita, perhatikan. Nabi itu bukan orang yang gemuk, langsung merasa di hati di Allah. Nabi itu tinggi dan lebih tinggi di antara para sahabatnya. Nabi itu bayangin, wajahnya itu putih, lebih putih daripada wanita-wanita di zamannya. Warna kulitnya Nabi, kan kulit orang-orang kan putih gitu ya, bening gitu ya. Rasulullah rambutnya ikal, bergelombang dan dibagi dua, sini biasa gitu. Dan kalau belum sempat dipotong, rambutnya hampir menyentuh bahunya. Gagahnya luar biasa, keren abis. Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam punya janggut yang rapi tersusun seperti semut yang berbaris dengan warna hitam kemerahan. Gigi Rasulullah putih bersih, bening, ada tengahnya selalu ada jaraknya kelihatan, artinya maksudnya nggak ada sedikit pun kotoran di giginya. Rasulullah punya rahang, kalau lihat dari jauh kelihatan karena bentuk wajahnya sedikit kotak, makin gagah. Bahunya bidang, lebar dadanya, ya. Suatu ketika Abu Hurairah melihat Nabi sedang buka baju, dan kata Abu Hurairah, aku melihat ketiak Rasulullah putih bersih, tidak ada selembar bulu pun. Hafsah binti Umar bin Khattab pernah melihat Nabi sedang mengganti atasannya, dan kata Hafsah, aku melihat perut Nabi seperti batu yang tersusun rapih. Ini perut Rasulullah, kata Hafsah. Kalau berjalan Rasulullah lebih cepat, kata Anas bin Malik, itu saking cepatnya dia harus berlari kecil sedikit untuk mengimbangi jalannya Nabi. Kalau bicara selalu dia memutar badannya menghadap kepada orang yang sedang berbicara. Santun, budi pekertinya. Kalau lewat satu jalan, orang pasti tahu Nabi baru saja lewat sini, karena wanginya minta ampun. Maaf, bukan Nabi, tapi Muhammad, maaf. Ini saya cerita dia masih muda. Jadi astagfirullahaladzim, saya lagi mencontohkan. Untuk sekarang kita tidak boleh manggil beliau hanya namanya doang, haram. Dalam surat An-Nur ayat yang terakhir itu. Jadi surat terakhir apa? La tad'u rasul ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan panggil Nabi sama sebagaimana kau memanggil dengan seperti panggilan temanmu. Nggak boleh. Kurang ajar namanya. Kurang ajar. Bagaimana ibu-ibu merasa bagaimana? Ini orang tua kita, ketua DKR Masjid Baitur Rahman. Saya panggilnya Dayat. Contoh maaf. Kurang ajar nggak? Ini manggil Nabi namanya doang. Muhammad berkata, na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini makhluk apa kalian coba? Terbuat dari apa mulutmu itu? Saya sampai bilang begitu. Orang tua aja kita panggil yang mulia Pak Dayat, gitu kan? Kurang ajar banget lagi lewat. Ya, Dayat. Coba maaf. Kurang ajar. Terus kalau dipanggilnya, ya panggil Allah sendiri, Allahu Akbar. Manggilnya nggak pernah, ya Muhammad, nggak pernah.
Tapi Allah manggil ya Ibrahim, ya Nuh, ya Adam, udkhul jannah, ya Isa, panggil. Tapi begitu Nabi, Allah memanggilnya ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Saking Allah cintanya luar biasa kepada Nabi, nggak pernah dipanggil ya Muhammad, nggak pernah. Dipanggilnya ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ya ayuhan Mudammir, ya ayuhan Mudaththir, dipanggil sebutan-sebutan. Dan ketika negur, Allah tegur Nabi yang lain langsung to the point namanya. Tapi begitu Nabi, Allah panggil dengan sebutan orang ketiga tunggal, abasa wa tawalla. Artinya apa? Dia bermuka masam. Kan Allah tidak pengen Nabi berduka dengan panggilannya. Bisa saja Allah bisa saja berkata kamu bermuka masam, bisa. Tapi Allah memanggilnya dengan seorang ketiga tunggal supaya Nabi jangan terlalu tersinggung. Allah masih menjaga itu. Nabi dijaga oleh Allah hatinya sampai berkata abasa wa tawalla. Dia bermuka masam. Ibu kalau salah, saya bilang kamu salah. Ibu mungkin tidak enak hati, tersinggung. Tapi kalau saya bilang kayaknya ada yang salah nih sama kita nih, itu lagi tegur ibu gitu loh. Itu Allah saja manggil Nabi itu dengan begitu, abasa wa tawalla. Dia bermuka masam. Bukan anjahmul a'ma, bukan kamu bermuka masam, bukan. Saking Allah cintanya kepada Nabi, berkali-kali Allah copot asmaul husnanya dia sematkan kepada Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, itu asma Allah buat Nabi. Ya, Wardatul Quraisy, bunga mawarnya Quraisy. Usia emang boleh 40, tapi Wardatul Quraisy julukannya. Wardah itu bunga mawar, kembang desa kalau kita bilang. Jadi walaupun 40 tapi indahnya manusia itu luar biasa, ya. Dan dia menolak lebih daripada 30 orang yang melamar Khadijah. Khadijah tidak mau menikah lagi. Dan tiba-tiba hatinya tersentuh dengan kemuliaan pemuda bernama Muhammad ini. Muhammad SAW bukan karyawan Khadijah. Salah baca sejarah. Salah lagi. Nih, dengerin. Barang-barang siapa yang dibawa oleh Nabi ke Syam? Sebutkan. Pamannya, barang-barang Abu Thalib. Barang siapa lagi? Abbas. Barang siapa lagi? Abu Jahal. Barang siapa lagi? Abu Bakar, Abu Sufyan. Barang siapa lagi? Khadijah. Barang siapa lagi? Dan semua orang-orang yang punya barang dibawa sama Nabi. Jadi Nabi bukan karyawan Khadijah. Satu level, Nabi itu distributor pertama di dunia yang membawa barang-barang orang Quraisy keluar kota Quraisy. Nabi itu eksportir pertama di dunia yang mengekspor dari negara Hijaz ke negara Syam ke Yaman. Nabi itu importir pertama di dunia, dia bawa barang-barang orang masuk ke dalam kota Mekah. Nabi itu kepala pegadaian pertama di dunia, karena semua orang yang mau keluar kota nitip emasnya, barangnya di rumahnya Nabi. Nabi itu bankir pertama di dunia. Tidak satupun orang kaya di Quraisy yang tidak menitipkan uangnya kepada Nabi. Itulah Nabi kita. Bukan sembarangan ini cerita, Bu. Bukan sembarangan. Selalu ada Nabi Muhammad. Itulah baginda tercinta Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dia bukan karyawan Khadijah. Khadijah adalah rekan bisnis top. Dan beliau kemudian menunjukkan rasa sukanya kepada pembantunya yang bernama Ummu Aiman. Maka Ummu Aiman mendatangi Nabi dan disindir, "Wahai pemuda tampan, pemuda kaya, kenapa belum menikah?" Apa kata Nabi? "Saya tidak punya orang tua, aku tidak punya ayah, tidak punya ibu. Wanita mana yang mau dengan keturunan seperti ini?" Ada Mak Comblang bereaksi. Ada siapa? Wardatul Quraisy. Sampaikan kepadanya, aku dan pamanku akan mendatanginya malam ini. Datanglah Nabi dengan Abu Thalib dan melamar mulia Khadijah. Tahu Bapak Ibu sekalian, apa mas kawinnya? 40 ekor unta betina. Biar Bapak Ibu tahu ya,
kendaraan yang paling mahal itu zaman itu ya unta betina, nggak ada lagi yang lain. Di bawah unta betina baru unta jantan, di bawahnya itu kuda jantan, di bawahnya lagi baru kuda betina, paling rendah itu keledai. Itu kendaraan di zaman itu. Itulah. Jadi kalau orang bisa ngasih unta betina doang 40, kalau zaman sekarang kayak apa? 40 Rolls Royce ada. Jadi rekor Nabi itu paling kaya, rekor pernikahannya paling hebat, paling agung dengan memberikan 40 ekor unta betina. Kalau zaman sekarang itu 40 Rolls Royce, bukan cuma itu, 512 keping emas. Satu kepingnya berapa coba? Bapak paling seperangkat alat sholat. Iya, seperangkat alat sholat. Mas kawinnya paling 5 gram, 10 gram. Ada yang berani mas kawin 5 kilo? Rasulullah berani. Dan sembarangan ya bilang Nabi miskin, pemuda miskin yang nebeng sama janda kaya. Jangan pulang aja ke mulut, beneran. Baca sejarah biar lengkap, biar tahu. Ini manusia terindah, terbaik, terhebat sepanjang masa. Kok dibilang begitu? Jangan kurang ajar kalau belum tahu. Banyak baca sejarah sehingga bisa kita tampilkan sejarah yang baik ini. Ala kulli hal, waktu telah menunjukkan pukul 2. Saya serahkan lagi kepada MC untuk bertanya jawab sampai kapan pun mereka bertanya. Apa? Yang ditanyakan adalah agama yang dianut sebelum Rasul sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul. Kan mungkin saat itu ada orang kafir, ada orang yang penyembah berhala. Nah, kalau orang-orang yang dibilang saat itu orang yang soleh itu agamanya apanya nih? Seperti sampai semacam Khadijah, ada kakeknya Nabi. Nah, itu mereka itu agamanya apa ya? Baik, itu saja ya. Dengan Ibu Iin. Ya baik. Mau satu langsung atau 2, 3 pertanyaan? Oh ya, satu lagi berarti. Oh tergantung sob. Kalau belum habis sampai 5 barangkali. Tadi di depan nih mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari penjelasan Bapak Ustaz tadi bahwa kita harus memanggil Nabi Muhammad dengan jadi dengan nama misalnya Rasulullah atau Yahya Nabi, jadi tidak boleh langsung nama gitu ya. Kalau dari tahiyat dalam sholat kita ada yang bacaannya Allahumma sholli. Oh iya. Iya. Juga yang langsung Allahumma Muhammad. Sholli ala Muhammad. Baik. Yang benar yang Baik. Penyebutan Sayyidina dan tanpa Sayyidina dalam at-tahiyat yang benar yang mana? Kemudian panggilan kepada Nabi itu seharusnya bagaimana yang adab? Tadi Ibu, pertanyaan dari Ibu ingin agama apakah kira-kira sebelum agama Islam atau risalah yang dibawa oleh Rasulullah? Baik, dua dulu ya, ya. Bu, Pak, benar atau salah jawab kalimat ini? Islam menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Udah kenceng salah lagi. Pak, Ibu diam. Bapak yang jawab. Islam menyempurnakan agama-agama sebelumnya, betul salah? Diam ya. Ibu yang sini ke sini cicing wae tadi. Sekarang bicara ya, yang ke sini ke sini. Bu, jawab betul atau salah gitu doang. Islam menyempurnakan agama-agama sebelumnya.
paling belakang. Sekali lagi saya bertanya dengan nada yang berbeda. Dengerin. Islam pertama kali dibawa oleh Nabi Muhammad, betul salah? Padahal sah. Kalau diteliti lagi sebenarnya kalau dibaca sejarah sebenarnya sah. Kalau kita belajar lebih dalam sebenarnya kita kupas lagi ternyata sah. Naon eta. Sekarang saya tanya pertanyaan yang sangat krusial. Lalu Fir'aun agamanya apa? Kau jawab. Fir'aun, tahu Fir'aun? Agamanya apa? Agamanya apa? Ya Allah, ibu udah ngaji udah lama, ibu pernah hatam. Pernah hatam Quran? Pernah. Pernah hatam Quran? Pernah. Sering. Ada Quran terjemah nggak? Suruh ibu yang nanya tadi itu kasih Quran terjemah. Ibu buka surat Yunus ayat 90, contoh. Ada papan tulis nggak? Papan tulis bagus. Kayak video. Surat Yunus ayat 90, sok baca yang keras. Ayo cepetan bu, ayo dengerin ibu yang nanya, jawab sendiri sok. Artinya aja biar cepet. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang muslim. Shallu ala Nabi Muhammad. Fir'aun aja agamanya Islam bu. Tetapi ayat 91 Allah menolak, kenapa baru sekarang masuk Islam? Fir'aun lagi tenggelam, dia teriak wa ana minal muslimin amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Itu teriakan Fir'aun. Fir'aun aja bu teriak minta masuk agama Islam. Fir'aun. Nah kok gampang banget orang berkata Islam menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Kagak ada hubungannya. Islam dari zaman Nabi Adam sampai sekarang sempurna setiap masa di zamannya. Tuh dia yang benar. Selokul kronya lagi yang bilang Islam itu agama paling belakang. Fir'aun aja teriaknya wa ana minal muslimin. Fir'aun nggak teriak wa ana minal kafirin, wa ana minal yahudiyin, wa ana minal nasraniyin, wa ana minal majusiyin. Enggak. Fir'aun teriak wa ana minal. Karena ibu masih ayat 9, masih surat Maria, masih surat Yunus nggak? Buka ayat yang ke-84. Apa yang diajak oleh Nabi Musa? Sok cepetan. Emosi jadinya kita. Dan Musa berkata, wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya. Jika kamu benar-benar orang muslim. Nabi Musa aja bilangnya wahai orang muslim. Kesel saya. Nasrani mah muncul tahun 325 dalam konsili Nisea atas usul ibunda Ratu Helena, minta tuh diluruskan, dibenerin. Lalu Raja Konstantinus mengumpulkan semua ulama-ulama atau rahib-rahib yang ada pada zaman itu, lalu sepakat mengangkat Nabi Isa jadi Tuhan dan muncullah agama Nasrani atau Kristen. Sementara pada waktu Nabi Sulaiman meninggal tahun 930, 930 BC, 930 sebelum Masehi, kerajaan pecah dua. Satu Rahebeam, satu Yerobeam. Yerobeam ini membuat agama baru dari keturunan Yahuda. Yahuda anak keempat dari tempat Nabi Yakub, Ruben, Simon, Levi, Yahuda. Bikin agama baru namanya Yahudi. Nabi Musa membawanya Islam. Yang bikin agama itu Yahuda. Nabi Isa membawa agama
Islam. Ibu lagi buka surat Ali Imran ayat 52. Wah, bintang ibu nih. Bintang nih. Ibunya kasih hadiah, kesian dari Iya. Pastel. Pastel, bentuk pastel. Coba ibu baca keras. Saksikanlah orang-orang muslim. Itu Nabi Isa. Saksikan kami orang muslim. Dan ajaran Nabi Isa apa? Ajaran Nabi Isa yang paling utama apa? Ajaran Nabi Isa yang paling pertama apa? Surat Maryam ayat 30 31. Sok buka lagi terakhir cepetan. Udah siang atuh. Asal ada acara saya. Ayo, baru apa? Ibu lagi. Ya Allah. Hadiah Bu, hadiah. Ini. Habisin Bu. Habisin. Bagi teman-temannya tuh. Ayo apa? 31. Surat Maryam 30 31. Dan Isa berkata sebenarnya Tuhan. Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil. Dia menjadikan aku seorang nabi. Terus. Dan dia menjawab, aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Nabi Isa itu ajarannya sholat dan zakat. Saya tuh nggak ngerti orang berkata Nabi ketemu pendeta. Nggak ngerti saya. Quran nggak bilang begitu. Quran bilang Nabi Isa nyuruh sholat dan zakat. Nabi Ibrahim Al-Baqarah 132. Mana hadiah? Ini Al-Baqarah 132. Nih, cepetan lagi apa lagi? Nih. Hei, ambil Bu. Ambil Ibu. Ayo cepat. Al-Baqarah 132. Nanyanya bikin emosi sih tadi. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Sebentar atuh mau ajar lagi ya. Bukan. Nanyanya bagus. Ibu, nggak ada nabi atau orang soleh kecuali muslim. Abdullah itu muslim Bu. Nabi Muhammad itu muslim Bu. Saya suka kesel penceramah berkata awal mula sholat ketika Isra Mi'raj. Baru hari pertama Islam Rasulullah turun dari Gua Hira. Wasiyabaka fatahhir wa rabbaka fakabbir. Nabi sholat, makmumnya Khadijah, Zainab, Ruqayyah, Ummul Kalsum, Fatimah masih kecil, dan Zaid bin Haritsah. Itu baru hari-hari pertama Islam. Sayyidina Ali masih umur 9 tahun melihat lagi ngapain lagi sholat. Jadi Nabi udah sholat sebelum Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu hanyalah untuk menentukan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya iya atuh. Saat bin Abi Waqqas gak boleh sholat sama ibunya ketika periode awal sembunyi. Itu sebelum tahun ke-6 kenabian. Semua sholat Bu.
Semua begitu. Emang sholat baru ada setelah Nabi? Nabi Muhammad belum jadi Nabi di Gua Hira sholat. Emang apa yang di Gua Hira diam-diam malam-malam joget? Sholat, bermunajat pada Allah. Abu Bakar itu sholat. Mereka itu muslim, mereka mengikuti milah di Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim. Abdul Muthalib sholat, dia tawaf. Mereka itu orang-orang muslim, jangan dibilang mereka nggak beragama, mereka ini, mereka kafir. Nauzubillah, cuma nauzubillah. Jahat banget itu mulut. Maka baca sejarah yang banyak di luar Quran, di luar hadis, sehingga paham, oh ternyata begitulah agama para nenek moyang terdahulu. Kristen kagak ada hubungannya dengan Islam. Kitabnya pun berbeda. Dia kitabnya Bible atau Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dikarang oleh 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sementara Injil bukan itu. Mereka kitabnya Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Nabi Musa pun kitabnya Taurat. Orang Islam bilang, setelah Nabi Musa hidup 1500 sampai 1420. Wafat di usia umur 120-130 tahun Nabi Musa. Zaman Nabi Musa mana ada agama Yahudi, mana ada agama Kristen, yang ada Islam. Nabi Musa kemudian hijrah dari Mesir lewat Laut Mati yang Firaun tenggelam itu, masuk ke Yerusalem. Di tengah perjalanan itu Nabi Musa wafat. Risalah dilanjutkan oleh Nabi Yusha bin Nun, Al-Baqarah 246, 247, 248 sampai 250. Kemudian Nabi Musa wafat, digantikan oleh Nabi Yusha bin Nun, kemudian digantikan oleh Nabi Samuel. Gitu. Nabi Israel banyak. Samuel, Samun, Joshua. Joshua itu nama nabi. Ya Nabi Yusha tadi Joshua. Joshua itu nama nabi, Nabi Yusha bin Nun. Dan kemudian sampailah Raja Tolut yang menggantikannya menjadi raja, bukan nabi. Dan kemudian ada raksasa yang besar yang namanya Goliat atau Jalut yang menghalangi masuk Yerusalem. Berhasil oleh Nabi Joshua tadi, Nabi Yusha bin Nun. Namun yang menjatuhkan itu adalah seorang pemuda bernama David alias Daud. Karena itulah kemudian Raja Tolut mengambil anaknya dinikah oleh Raja Daud. Istrinya Nabi Daud siapa namanya? Bu Daud. Iya tuh, nggak salah kan? Nah, Nabi Daud menikah dengan anak Raja Tolut, namanya Michal, ya. Kemudian punya anak namanya Sulaiman. Sulaiman menikah. Siapa istrinya Nabi Sulaiman? Sulaiman, betul. Sulaiman, Ratu Bilqis. Apa suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis? Datanglah kepadaku dalam keadaan muslimah. Nggak mau, tapi kemudian surat An-Naml ayat yang ke-44, Ratu Bilqis sebelum menikah bilang apa? Aslamtu ma'a Sulaiman, aku diislamkan oleh Sulaiman. Semua nabi ke Islam, Bu. Jangan bilang apa agamanya, tauhid. Tauhid itu sifat Islam yang mengesahkan Allah. Apa agamanya? Hanif. Bukan, Hanif itu mengesahkan Allah, condong kepada kebenaran. Itu Hanif, lurus, itu Hanif. Agama Nabi Ibrahim apa? Islam. Agama Nabi Nuh? Islam. Agama Nabi Musa? Islam. Agama Nabi Yahya? Islam. Agama Nabi Zakaria? Islam. Agamanya orang-orang soleh zaman dahulu? Islam. Agamanya Abdul Muthalib? Agamanya Abdullah? Agamanya Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi? Tetap Islam. Karena inna dina indallahi Islam. Semua orang soleh Islam. Tau'an atau karhan, sukarela maupun terpaksa. Bahkan semut pun Islam. Kenapa mencari yang lain? Padahal telah Islam seluruh alam semesta ini. Begitu ya Bu ya jawabannya. Lain kali kalau nanya jangan bikin emosi ya Bu. Baik, yang kedua Ibu, hadiahnya apa ya? Tisu aja deh Bu, udah habis tisu aja dah. Tak banyak di situ ya. Emang ibu-ibu saya tahu lah kalau pengajian bawa tasnya gede-gede itu ada fungsinya itu.
Saya tahu, ada fungsinya tuh. Tas juga ada fungsinya itu. Iya, ya jeruk sikat, ya kue anggur masuk. Gak apa-apa itu mah ibu, bukti kecintaan ibu kepada anak kan ya kan? Suami nggak bawa apa-apa. Ibu nanya tadi nama panggilan ibu, buka dulu surat An-Nur. Surat An-Nur, buka dulu. Waduh, 14, 19. Oke, saya nggak bisa tunggu lagi. Baik, bila taufiq wa hidayah, walau minkum. Punten, ini varinya masih ada, tapi bumbunya eueuh. Bumbunya eueuh. Teu aya. Ayat yang terakhir tuh, jangan macam-macam, yang terakhir aja. La taj'alna rasul ka du'a ibadikum ma'dzur. Itu yang berapa? Dan yang 3 tuh. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Jadi haram di situ la taj'al, la-nya la nahi. La nahi itu menunjukkan keharaman. Jadi manggil Nabi namanya doang haram. Harusnya dengan Sayyidina Muhammad atau Rasulullah atau Nabi Muhammad. Gak boleh namanya doang, haram. Dalam sholat bagaimana? Dalam sholat boleh karena dicontohkan oleh Nabi dan dijamin bolehnya karena kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana lihat aku sholat. Bacaannya kata Nabi salawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kalau mau berhati-hati supaya tidak kena haram di luar sholat, ibu baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dalam sholat boleh. Mau lebih indah lagi sebut nama Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa zurriyyatina wa qurratu a'yunina Sayyidina Muhammad. Mereka tuh datang tuh. Atau mohon anak perhatian anak. Upami pada uwi salahnya. Cuma itu yang bisa bahasa Sunda saya. Upami pada uwi bawa salat. Ya. Ibu hadiahnya naon eta? Bakso tahu ya bukan saya. Oke, ibu bapak sekali, ibu hadiahnya madu ya. Tapi mahal katanya. Karena madu ini madu untuk menghilangkan lemak dan berat badan di tubuh. 1 bulan dijamin 8 kilo. 8 kilo beneran 1 bulan. Madunya sering-sering terdaftar di BPOM buat detox. Ya. Gratis bagi yang memberikan uang kepada penjaga di luar. Di luar ya. Saya nggak tahu di luar, silahkan sok kasih diskon lah nih ya. Ini alhamdulillah 1 bulan tuh 8 kilo ya. Ada di luar sebelum ditutup. Jadi Bu, begitu jawabannya ya, jelas ya. Udah cukup kali ya 2 pertanyaan saja Ustaz ya. Biar saya datang lagi gitu kan ya. Bu, lihat. Ini